وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Meneruskan pembahasan kitab Al-Irsyad ila Sahihi Al-I'tiqad, buah karya Al-Mufti Al-Am lil Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah Al-Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa matta'ahu bis-sihhati wal-'afiyati. Man yaqra'? Naam, tafadhal Syekh Awwab. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala ar-ruhu makhluqatun. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ruhul adamiyyu makhluqatun mubtadi'atun bi-ittifaqi salafil ummati wa a'immatiha. Mubtadi'atun. Naam. Mubtadi'atun bi-ittifaqi salafil ummati wa a'immatiha wa sa'iri ahli sunnati wa qad haka ijma'ul ulama'i. Ada failnya. Oh ya, ada failnya. Betul. Wa qad haka ijma'ul ulama'i ala annaha. Yang terakhir datangnya semuanya ke depan, Dik. Yang terakhir datang semuanya ke depan. Ya. Yeah. Semua ke depan. Yang terakhir datang. Ya. Yeah. Ala annaha makhluqatun ghairu wahid. Ghairu mana fa'il? Ghairu. Naam. Min a'immatil muslimina. Inta qala tilmiduhu al-'allamatu Ibnul Qayyim walladhi yadullu 'ala qalbiha wujuhun wa dzakara 12 wajhan minha berdiri. Kalau sudah hilang duduk, berdiri dulu sekarang. Fadhal. Fahadal lafzu 'amun la takhsisu bihi biwajhin ma wa la yadkhulu fi dhalika sifatuhu fa innaha dakhilatun fi musamma ismuhu. Allah subhanahu wal ilahu al-mawsufu bis-sifatil kamali wa huwa subhanahu bi dzatihi wa sifatihi al-khaliqu wa ma siwahu makhluqun. Wa minha qawluhu ta'ala wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Wa hadha al-iqamu li ruhihi wa badanihi laysa li badanihi faqat. Innal badana wahdahu la yafhamu wa la yuqadibu wa la ya'qilu. Wa innama alladhi yafhamu wa ya'qilu wa yuqadibu huwa ruhuhu. Faminha qawluhu ta'ala wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li Adama. Wa hadha al-ikhbaru innama atau imma. Di situ innama. Ya, manut. Wa hadha al-ikhbaru innama yatanawalu arwahana wa ajsadana kama yaqulu al-jumhur wa imma an yakuna waqi'an 'ala al-arwahi qabla khalqil ajsadi kama yaqulu man yas'umu dhalika wa 'ala takdirin wa ala kam laha makna yain idzan wa ala Syekh Allah ahsan wa ala takdiraini fa huwa sarihun fi khalqil arwahi. Wa minha an-nusus ad-dalatu ala anna al-insana. Sudah enggak ngantuk, Dek? Ngantuknya sudah hilang? Tidak. Fadhal. Walaysat ubudiyatihi waqi'atan 'ala ubudiyatihi walaysat ubudiyatahu
وليست عبوديته bagi واحد يجاوب تفضل وليست عبوديته واقعة وليست عبوديته واقعة على بدنه. اسم الذي أكل نحوك يا الشيخ هذا. وليست عبوديته واقعة على بدنه دون روحه بل عبودية الروح أصل وعبودية البدن تبع. نعم تبع هذا. كما أنه تبع لها في الأحكام وهي التي تحركه وتستعمله وهو تبع لها في العبودية. Nah, yakfi. Pembahasan baru, masalah baru, bab baru. Ar-ruhu, ruh, makhlukatun adalah makhluk yang diciptakan. Ar-ruh, makhlukatun adalah makhluk yang diciptakan. Diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Qala berkata Syekhul Islami, Syekhul Islam, ruhu al-adami, ruhnya Bani Adam. Siapa yang dimaksudkan Bani Adam? Manusia. Kok manusia dinamai Bani Adam? Kenapa Ustaz? Karena manusia adalah anak turunnya Nabi Adam. Jadi awake dhewe niki putra wayah turune Nabi Adam. Sehingga jangan pernah pesimis. Aku mosok ngene iki iso to Dam? Iso lho Mas Adam. Awake dhewe keturunane para nabi, keturunane Nabi Adam. Buyute Nabi Nuh alaihi salam. Ya, jadi jangan pernah pesimis. Kau pasti bisa, gitu ya. Dan insya Allah untuk hari Kamis ini kita menerjemahkannya jari Mas Awab lon alon. Powab lon alon ya. Jadi nanti adik-adik tolong diterjemahkan per kata begitu ya. Kita teruskan. Ruhnya al-adami, anak Adam. Adami itu bangsa Adam. Kenapa bangsa Adam? Karena putune keturunane sapa Adam? Keturunane sapa Adam? Nabi Adam. Ya. Semua kita adalah keturunan Nabi Adam alaihi salam. Mubda'atun, diadakan. Bid'ah itu sesuatu yang diada-adakan, sebelumnya tidak ada. Demikian juga manusia. Manusia itu dulunya enggak ada, lalu diadakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Bittifaqi, sesuai dengan kesepakatan salafil ummah, salaf umat ini. Jadi para ulama salaf sepakat bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Allah, ya, makhluk yang dahulunya tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa a'immatiha, dan berdasarkan kesepakatan para imam umat ini. Jadi seluruh umat sepakat, termasuk Mas Aga. Mas Aga, kamu sepakat enggak kalau kamu makhluk? Sepakat toh? Iya, pasti sepakat dan harus sepakat bahwa kita semua adalah makhluk ciptaan Allah. Baik, kita teruskan. Wasairi, dan juga berdasarkan kesepakatan seluruh ahli sunnati, ahli sunnah. Jadi semua ahli sunnah itu sepakat bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Allah.
Waqad dan sungguh haka telah menghikayatkan ijma'al ulama'i, ijma'nya para ulama tersebut, ala annaha, bahwa ruh makhlukatun adalah makhluk ciptaan Allah, ghairu wahidin, tidak hanya satu, min a'immatil muslimin, dari para imam kaum muslimin. Nah, sini sampingnya Ustaz kamu. Nah, nanti kalau kamu ngantuk dipijet sama Ustaz. Sini Dik. Anak soleh kok, sini Le. Nah, sini mepet Pak Ustaz, tangani Pak Ustaz ben teko. Nek sampean ngantuk gue tak demok. Tangi Le ya. Kita teruskan. Waqala, dan berkata, itu tadi perkataan siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, bahwa ruh adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Waqala, dan berkata, Le, sini deh, depan sendiri sampean. Jangan nyari yang di luar, nyari yang di dalam saja. Ya, sini. Bawa pulpen Dek ya. Alhamdulillah, sini. Duduk paling depan. Ayo. Jangan digondol genderuwo sampai nanti di pinggir sana, terus mengo-mengo luar, nanti digondol genderuwo, ya. Waqala, dan berkata, tilmizuhu, muridnya. Siapa muridnya? Al-Allamatu Ibnul Qayyim. Al-Allamah Ibnul Qayyim. Walladzi, dan yang dulu menunjukkan, ala khalqiha, atas diciptakannya ruh, bahwa ruh adalah makhluk, begitu ya. Wujuhun, beberapa hal. Wa dzakara, beliau Ibnul Qayyim menyebutkan isnai asyara wajhan, 12 hal. Artinya di sana ada 12 alasan yang dengan semua alasan itu atau salah satunya saja sudah cukup untuk memberikan penilaian bahwa ruh adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Pertama, minha, di antaranya qaulullahi ta'ala, firman Allah Ta'ala, Allahu khaliqu kulli syai'. Allahu, Allah, khaliqu adalah pencipta, kulli syai'in, segala sesuatu. Allah khaliqu adalah pencipta, kulli syai'in, segala sesuatu. Fahadha, maka di sini, fahadha lafdu, maka lafaz ini, mana itu? Asyai'. Kalimat apa Ustaz? Asyai', sesuatu. Amun adalah umum sifatnya. Jadi dikatakan Allahu, Allah khaliqu, pencipta, kulli syai'in, segala sesuatu. Ya, ini lafadznya menunjukkan umum. La takhsisa, tidak ada pengkhususan, fihi, di dalamnya, biwajhin ma, dengan alasan apapun. Tidak ada yang dikecualikan. Segala sesuatu berdasarkan ayat ini adalah makhluk ciptaan Allah, termasuk ruh. Wala yadkhulu, dan tidak masuk, fi dzalika, di dalam itu, tidak masuk di dalam itu,
Ya. Sifatuhu sifat Allah. Allah pencipta segala sesuatu. Tapi sifat Allah tidak masuk di dalam sesuatu yang diciptakan. Fa innaha sesungguhnya sifat Allah dakhilatun masuk fi musamma ismihi dalam nama-nama Allah yang dinamai dengan nama-nama Allah. Jadi sifat Allah itu masuk dalam yang dinamai dengan nama-nama Allah. Karena apa? Karena nama itu mengandung yang dinamai, menunjukkan yang dinamai. Misalkan, ini siapa namanya, Dik? Loh, kok Senden? Ajak Senden, Dik. Nah, maju dikit. Namanya siapa, Dik? Iya. Lion. Lian. Lion. Nah, baik. Namanya adalah Lion. Lion on the table. Singa di meja. Masa singanya ketiduran, Dek? Maju dikit biar kamu nggak senden. Penyakitnya manusia itu tembok, penyakitnya manusia itu kursi. Kenapa? Nanti bisa senden ya. Ajak senden jadi ya. Lion. Apa maksudnya lion? Menunjukkan adanya pribadi bernama siapa? Lion. Nah, pribadi itu mencakup raga, mencakup ruh. Mencakup raga, mencakup ruh. Gitu ya. Kalau begitu sifat Allah itu bukan makhluk. Karena sifat Allah adalah menunjukkan bahwa dirinya adalah Allah. Karena nama Allah itu mencakup dua hal, zatnya dan sifatnya. Sebagaimana, Dik, namanya siapa, Dik? Pak Azhari? Muhammad Yusuf. Kalau dikatakan Muhammad Yusuf berarti di sana ada jasad, di sana ada ruh. Jasad dan ruh itu dinamai Muhammad Yusuf. Begitu ya? Kita teruskan. Fa Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala, huwa Allah al-ilahu, adalah ilah yang disembah, ya. Al-mausufu yang disifati bisifatil kamali dengan sifat-sifat kesempurnaan. Allah adalah yang diibadahi, yang berhak diibadahi, yang disifati dengan sifat-sifat kesempurnaan. Al-mausuf bisifatil kamal. Wa huwa, dan Allah subhanahu wa ta'ala, bidzatihi dengan zatnya, wa sifatihi dan dengan sifatnya, al-khaliqu adalah pencipta. Jadi Allah itu baik zat Allah dan juga sifat Allah adalah pencipta. Wama, dan siapa saja dan apa saja siwahu selain Allah makhlukun adalah makhluk yang dicipta. Jadi di sana ada dua dalam wujud itu. Allah Ta'ala, ya, zatnya dan sifatnya adalah pencipta. Kemudian yang kedua adalah makhluk. Semua selain Allah, zatnya dan sifatnya adalah makhluk ciptaan Allah, termasuk ruhnya. Karena namanya Muhammad Yusuf itu bukan nama untuk jasad saja, bukan juga nama untuk ruh saja, tapi nama untuk jasad dan ruh.
nama untuk jasad dan roh. Wallahu ta'ala a'lam. Kita teruskan. Yang kedua, alasan yang kedua. Wa minna, di antara alasan bahwa manusia jasad dan ruhnya gitu ya adalah makhluk, qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Wa qad, dan sungguh, khalaqtuka, aku telah menciptakanmu, min qablu, sebelum ini, wa lam taku syai'a, sementara lam taku, belum ada engkau, syai'a, sesuatu apapun. Manusia sebelum dicipta tidak bisa disebut apa-apa. Disebut bayi belum. Kapan disebut bayi? Ketika sudah tercipta dan terlahir ke dunia. Sebelum tercipta, sebelum terlahir ke dunia, tidak disebut sebagai bayi. Begitu dan seterusnya. Yarhamukallah. Wa hadzal khitabu, dan seruan ini, mana seruannya? Wa qad khalaqtuka, aku menciptakanmu, ya, ka di sini. Ya. Wa hadzal khitabu, dan seruan ini li ruhihi, untuk ruhnya manusia. Ya, wa badanihi, dan untuk badannya manusia. Misalkan Mas Hasan, Allah berfirman kepada Mas Hasan, aku telah menciptakanmu, Mas Hasan. Maksudnya jasadnya Mas Hasan saja atau ruhnya juga? Ruhnya juga. Ya, begitu dan seterusnya. Jadi makna ka di sini Anda, ya, saya katakan Anda adalah makhluk ciptaan Allah. Siapa yang dimaksudkan Anda? Ya jasad Anda, ya ruh Anda. Bukan jasad Anda saja, bukan juga ruh Anda saja, gitu ya. Walaysa libadanihi faqat, walaysa, dan bukanlah libadanihi, untuk badannya, faqat saja. Jadi kalimat ka, anta, Anda, bukan untuk badan saja. Fa inna al badana, maka sesungguhnya badan kita, hidung kita, telinga kita, ya, tangan kita, ya. Fa inna, maka sesungguhnya al badana, badan manusia, wahdahu, badan saja, la yafhamu, dia tidak akan bisa paham, wala yukhatabu, dan tidak dipanggil, ya, wala yaqilu, dan tidak akan bisa paham. Badan kita nggak paham. Badan kita diceluk ono ping 50, gak bisa menjawab. Apabila tanpa ruh, apabila tanpa ruh. Dia mau ono ping 50, diceluk ono ping 200, nek gak ada ruhnya, Mas Aga, bisa? Siap Kang, bisa? Gak bisa. Gak paham. Jasad kita tidak paham tanpa ruh. Wa innama, tetapi alladzi yafhamu, yang bisa paham, wa yaqilu, dan yang bisa berpikir, berakal, wa yukhatabu, dan yang diajak bicara, huwa, dia, ar-ruhu, adalah ruh. Yang dibicarai, yang dipanggil adalah roh. Demikian. Sehingga alasan kedua ini juga menguatkan bahwa roh itu makhluk ciptaan Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, alasan ketiga.
Wa minha di antaranya qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li Adam. Walaqad, dan sungguh, khalaqnakum, kami telah menciptakan kalian. Ya. Summa, kemudian, sawwarnakum, kami telah membentuk kalian. Summa, kemudian, kulna, kami firmankan, lil malaikati, kepada para malaikat, usjudu, sujudlah kalian wahai para malaikat, li Adam, untuk Adam alaihi salam. Usjudu, sujudlah kalian, li Adam, kepada Adam alaihi salam. Wa hadza, dan ini, al-ikhbar, pemberitaan ini, begitu maksudnya. Imma, ada kalanya, ayatana wala, seruan itu mencakup arwahana, ruh-ruh kita, wa ajsadana, juga mencakup jasad kita. Jadi ayat tersebut di dalamnya panggilan untuk ruh plus jasad. Ya. Kama, sebagaimana yaquluhu, diucapkan al-jumhur, oleh jumhur ulama. Jadi jumhur ulama berpendapat bahwa khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li Adam, ini mencakup jasad dan ruhnya Adam alaihi salam. Wa imma, dan ada kalanya ayyakuna, bahwa seruan tersebut waqi'an, terjadi alal arwah, atas ruh. Jadi yang dipanggil adalah ruh. Ya. Qabla khalqil ajsad, sebelum diciptakannya jasad. Nulis bawa pulpen enggak? Ya, nulis ya. Jadi ada dua kemungkinan makna. Dik, kalau memakai topi, iya, nak ganteng ngono anake bapake. Hah? Ayo minggu. Kita ulang. Ada dua pendapat. Jumhur ulama mengatakan bahwa walaqad khalaqnakum summa sawwarnakum summa qulna lil malaikati isjudu li Adam. Kalimat ini, seruan ini adalah untuk ruh dan jasad. Ya, ruh dan jasad. Atau kemungkinan kedua, kalimat dalam ayat ini khalaqnakum summa sawwarnakum summa qulna lil malaikati isjudu li Adam, ini adalah seruan untuk ruh sebelum diciptakannya jasad. Ya, demikian. Kama, sebagaimana yaquluhu, diucapkan man yaz'umu dzalik, orang yang berpendapat itu. Jadi memang di antara ulama ada yang berpendapat bahwa ayat ini yang dipanggil itu ruh sebelum diciptakannya jasad. Dik, nah sini Dik. Nah, jangan ganggu anaknya Pak Muslim sampean. Sini. Nah, sini. Nah. Dari mana Dik? Banyakan. Sini, maju. Masya Allah, ya. Banyak pelem lah tempat kamu ya. Masya Allah. Bawa pelem enggak kemarin bapaknya datang? Enggak. Ayo, kita teruskan. Wa ala taqdira, ini dan atas dua kemungkinan itu. Siapa yang tahu apa yang dimaksudkan dua kemungkinan tersebut? Anak STQ ini yang saya tanya. Siapa yang tahu? Ayo. Atas dua kemungkinan itu,
Siapa yang tahu? Atas dua kemungkinan itu. Boleh, Pak Mahmud? Berdasarkan dua kemungkinan itu. Apa dua kemungkinan itu? Ayo, siapa yang bisa? Jawab. Mas Hasan, siap? Jawab. Berdasarkan dua kemungkinan itu. Apa Mas Hasan? Mas Husain, siap? Jawab. Mas Usman, mana Usman? Syekh Yudi, yuk. Apa dua kemungkinan itu? Nah, siapa yang tahu? Anak takhos Mas Faruk, yuk Faruk. Berdasarkan dua kemungkinan itu. Yuk, siapa yang tahu anak takhusus? Wa ala taqdirain, dan berdasarkan dua kemungkinan itu. Apa yang dimaksudkan dua kemungkinan itu? Syekh Faruk, yuruk. Atau jasad dan baik. Atas dua kemungkinan tersebut, baik kemungkinan pertama yang dimaksudkan dengan khalaqnakum, terus summa sawwarnakum, terus summa qulna lil malaikati isjudu li Adama, maksudnya adalah ruh dan jasad yang pertama. Yang kedua maksudnya adalah ruh saja, gitu ya. Wa ala kila takdirain, berdasarkan dua kemungkinan makna itu, fahuwa, maka ayat itu sharihun, jelas, fi khalqil arwah, diciptakannya ruh, bahwa ruh itu makhluk ciptaan Allah. Baik. Kemudian yang keempat, wa minha, di antara alasan bahwa ruh adalah makhluk ciptaan Allah, dulunya tidak ada lalu diadakan. An-nususu, dalil-dalil adalah yang menunjukkan ala annal insana, bahwa manusia abdun, adalah hamba. Manusia itu hamba. Bijumlatihi, secara keseluruhan. Manusia itu secara keseluruhan adalah hamba. Walaisad, dan tidaklah ubudiyatuhu, keberadaan dia sebagai hamba, waqi'atan, terjadi ala badanihi, atas badannya saja, duna ruhihi, tanpa ruh, ya. Bal, tetapi ubudiyatuhu, penghambaan hamba manusia, bal, bahkan ubudiyatur ruh, penghambaannya ruh, aslun, adalah merupakan asal ubudiyatul badan, penghambaannya badan. Jadi roh akan bisa menghamba, baru badan akan bisa menghamba. Ya, kita ulang. Bal, tetapi ubudiyatul ruhi, penghambaannya ruh, aslun, adalah asal, wa ubudiyatul badani, dan penghambaannya badan, tabaun, hanya ikut saja. Seorang mukmin ruhnya dijadikan iman oleh Allah, sehingga badannya bisa melaksanakan amal-amal keimanan. Orang kafir juga sebaliknya. Allah Ta'ala menghalangi rohnya untuk merasakan nikmatnya iman, sehingga raganya tidak akan bisa merasakan nikmatnya menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, demikian. Kama, sebagaimana annahu, badan itu, tabaun, mengikuti laha, bagi ruh, fil ahkami, di dalam hukumnya. Kalau ruhnya beriman, badannya akan dinilai beriman. Kalau ruhnya kufur, maka badannya akan dinilai kufur. Begitu dan seterusnya.
Wahia dan dia allati tuharrikuhu, ruhlah allati yang tuharrikuhu, menggerakkan badan. Anda ke sini tadi berjalan atau berjalan? Ya, mudah-mudahan santri semuanya berjalan, tidak usah naik kendaraan, berjalan berbaris di tepi ya. Nah, berjalan berbaris di tepi, tidak usah bawa mobil antum. Berjalan itu sehat. Antum tanya Ustaz Ibrahim, berjalan itu sehat? Lu ke Samiroh berjalan setiap hari. Nah, saya dulu ketika ke sini juga berjalan. Antum seminggu sekali kan? Saya seminggu 2 kali. Hari Jumat dan malam Senin. Berangkat ba'da asar, pulangnya ba'da isya. Di masjid ini juga tempatnya. Kita teruskan, tapi masjidnya belum seperti ini. Masih kecil dan juga sempit dan juga ya masih biasa ya, belum ada keramiknya. Kita teruskan, kita ulang ya. Wahia allati tuharrikuhu, ruhlah allati yang tuharrikuhu, menggerakkan badan. Rohlah yang menggerakkan badan kita, yang menggerakkan raga kita. Wa tasta'miluhu, dan mempekerjakannya. Pikiranmu luwe. Perintah kepada kaki, kaki melangkah, siap. Langkah kaki itu. Buka, tutup. Nah, tangan bertugas. Buka mulut, mulut bertugas. Jejelno panganane, mulut bertugas menyuapkan. Gerakkan wahai gigi-gigi, hancurkan dengan kekuatanmu. Dikremus dan seterusnya. Jadi kita ulang, ruhlah yang memerintahkan jasad kita agar melakukan apapun yang diingini. Diingini oleh apa? Oleh roh tersebut. Sementara raga kita hanya sebagai pelayan yang akan mewujudkan semua keinginan roh. Begitu dan seterusnya. Sini deh, antum. Kita teruskan. Poin kelima, monggo Ustaz Awal. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, wa minha qawluhu ta'ala, hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Walau kanat ruhuhu qadimatan lakana al-insanu lam yazal shay'an madhkura. Fa innahu innama huwa insanun bi ruhihi la badanihi. Wa minha hadithu Abi Hurairah radhiyallahu anhu alladhi fi sahih al-Bukhari wa ghayrihi 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi wasallam. Al-arwahu junudun mujannadatun. Fama tu'allifu wa minha ikhtalafa. Fama ta'arrafa fata'arrafa. Nah, ta'arrafa. Minha ikhtalafa wa ma tanakara fiha minha ikhtalafa. Wal junudul mujannadatu la takunu illa makhluqatun. Wa minha anna ar-ruha tusafu bil wafati wal qabdi wal imsaki wal irsali. Wa hadha sya'nul makhluqi al-muhdathi al-makhluqi. Nah, baik. Yang kelima, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Hal adakah, ata telah tiba, alal insani atas manusia, hinun minad dahri suatu masa, lam yakun tidak ada dia syai'an sesuatu madhkura yang sudah disebut. Saya ingin bertanya, Sofyan, 30 tahun yang lalu
Mbahmu wis kenal jenenge putune sing jenenge Sofyan sing bagus burung le? Hah? Belum. Kenapa? Loh, Pak Anwar, aku wis dikenal berarti aku saiki wis tuwek 30 tahun. Aku masih muda belia lho Pak Anwar. Ya wis, manut. Jadi namanya Sofyan 30 tahun yang lalu. Jangankan mbahnya, ibunya aja belum kenal namanya Sofyan. Walaupun sudah merencanakan mungkin ketika masih gadis, aku berencana nanti kalau aku nikah dan dianugerahi anak lanang ganteng kayak sogok tunteng. Bocah ganteng kayak sogok tunteng. Maka harta jenengi Sofyan. Ya silahkan berencana. Ning kadang lahir pertama wedok biasanya lek direncanane lanang. Atau lahir pertama lanang lek direncanane wedok. Kenapa? Tidak akan terjadi pada manusia sesuai dengan rencana mereka selalu tidak, tapi sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Jadi manusia sebelum mereka terlahir mereka tidak pernah disebut. Ya. Walau sekiranya kanat adalah ruhnya manusia, qadimatan adalah dahulu, terdahulu, sudah ada. Maaf, orang-orang ahli filsafat di antara kebid'ahan mereka adalah bahwa mereka meyakini roh itu qadimah. Roh itu qadimah. Roh itu azal, tidak ada awalnya. Dan ini adalah keyakinan batil dan keyakinan kufur. Ya, demikian. Lakana al-insan, niscaya manusia lam yazal syai'an madhkura, selalu disebut. Termasuk Gus Sofyan 30 tahun yang lalu sudah disebut. Termasuk Gus Sofyan 70 tahun yang lalu sudah disebut. Ya, demikian. Fa innahu innama huwa insanun, fa innahu manusia itu innama hanyalah huwa dia manusia insanun, baru disebut manusia biruhihi dengan ruhnya, wa jasadihi dan dengan jasadnya. Manusia baru disebut manusia dengan ruh dan jasadnya. Manusia baru disebut manusia dengan ruh dan jasadnya, dengan ruh dan jasadnya. Innama huwa insanun bi ruhihi wa jasadihi, dengan ruhnya dan jasadnya. Nah, fa innahu innama huwa insanun bi ruhihi la bi badanihi. Manusia itu disebut roh dengan manusia itu disebut manusia dengan rohnya, tidak dengan badannya saja. Tapi manusia akan disebut manusia apabila sudah menjadi dititipkan ruh di situ. Kalau sudah tidak ada rohnya disebut manusia atau disebut batange manungsa. Batange manungsa. Itulah kita. Nanti akan berakhir berujung pada menjadi batang yang akan mengganggu siapapun yang mencium bau kita. Waliyadzubillah. Kita teruskan. Yang ke-6. Memindah di antaranya hadis Abi Hurairah. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala alladzi yang fi sahih al-Bukhari, ada dalam sahih Bukhari. Wa ghairihi dan yang lainnya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, al-arwahu ruh itu junudun. Nah, merupakan junud, mujannadah, pasukan-pasukan yang berkelompok. Ya. Berkumpul, berkelompok. Fama maka apa saja ta'arafa yang saling kenal, ruh yang saling kenal, i'talafa akan bisa cocok, akan bisa akrab, akan bisa akur. Ya. Wama dan apa saja
Tanakara yang saling mengingkari, tanakara yang saling mengingkari, saling tidak kenal, ya, saling merasa aneh dengan yang lain. Ikhtalafa akan berselisih. Fama tanakara yang saling tidak kenal, yang saling mengingkari, ikhtalafa akan berselisih. Ikhtalafa akan berselisih. Wal junudul mujannadah, disebut junudul mujannadah, la takunu, tidak ada, illa kecuali makhluqah, dicipta. Disebut junud mujannadah, itu dikelompokkan, itu ketika tercipta. Nah, ini yang ke-6 tadi. Yang ke-7, wa minha, di antaranya, annar ruha, bahwasanya ruh itu tusafu bil wafat, disifati dia bisa wafat. Wal qabdi, dan disifati bisa digenggam oleh Allah Ta'ala. Wal imsaki, dan disifati bisa ditahan. Wal irsali, dan disifati dilepaskan. Wahada, dan ini semua sya'nul makhluk, adalah keberadaannya makhluk. Itulah makhluk. Yang bisa diwafatkan itu makhluk, yang bisa dilepas itu makhluk, yang bisa ditahan itu makhluk. Al-muhdas, yang diadakan, yang sebelumnya tidak ada. Al-marbu, yang diatur, ya, bukan sebagai pengatur. Jadi ada 6 alasan atau 7 alasan yang dikemukakan oleh Syekh di sini. Di antara 12 alasan yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, menjelaskan kepada kita bahwa ruh tidak seperti perkataan orang ahli filsafat yang mereka mengatakan bahwa ruh manusia itu qadim, bukan diciptakan, tetapi ruh manusia itu adalah yaitu pencipta, karena menurut mereka manusia itu ada dengan sendirinya tanpa adanya pencipta. Itulah sifatnya ateis. Mereka-mereka yang mengingkari adanya pencipta. Adapun Ahlus Sunnah, maka keyakinan mereka adalah sama, bahwa ruh, semua ruh adalah makhluk ciptaan Allah yang akan mengalami masa kematian dan akan mengalami masa dilepas, ditahan, dikembalikan kepada jasad, begitu dan seterusnya. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.